Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Al-ayah. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam ibadah haji ada yang disebut dengan wukuf, artinya berhenti untuk merenungi diri. Disitulah jamaah bertafakkur, bertadabbur tentang makna hidup, dari mana ia diciptakan, untuk apa dia ditakdirkan, dan kemana dia akan mengakhiri kehidupannya. Di dalam setahun ada satu bulan, yaitu bulan Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya, adalah saat dimana kita wukuf, merenungi, mentadaburi tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Maka ada i'tikaf sebagai puncak ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam keseharian kita, orang perlu wukuf dengan sholat 5 waktunya. Dalam kegiatan sehari-hari, kesibukan yang selalu menghiasi seseorang, maka dia harus berhenti untuk wukuf. Ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh sebagai bentuk perenungan, pentadaburan terhadap perjalanan hidup yang sedang ia jalani. Saudara-saudara yang berbahagia, maka seorang zahid, ulama besar dari tabi'in yang bernama Hasan al-Basri, dia dari Basrah, pernah mengungkapkan kalimat yang begitu indah sebagai perenungan hidup, mentadabburi tentang perjalanan seorang hamba kepada Tuhannya. Beliau bicara 4 hal. Yang pertama, kata beliau, alimtu anna rizki la ya'khudha ghairi fatma'anna qalbi. Kata beliau, saya yakin bahwa rizki saya itu tidak akan tertukar dan terambil oleh orang lain. Sehingga dengan keyakinan itu saya jadi tenang gitu, bahwa rizki seorang itu sudah ditakdirkan. Ada orang dengan pendidikan yang sama, lulus bersama, tapi rizkinya beda-beda. Termasuk mungkin di komplek ini, ya, rumah sama, klaster yang sama, tapi rizkinya beda-beda itu. Maka karena keyakinan bahwa rizki itu tidak akan tertukar, maka tidak elok kalau kita iri, dengki, hasad kepada orang lain. Kalau tetangga punya ini, kenapa saya harus iri? Mungkin rizki dia sedang diberikan. Kalau ada tetangga dapat sesuatu sementara saya belum dapat, maka keyakinan ini menguatkan kita. Ngapain saya harus iri? Karena sesungguhnya setiap rezeki kita sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar sama sekali dengan orang lain. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini ada orang berlomba dengan kekayaannya, ada orang yang bangga dengan jabatannya. Kalau bukan karena hawa yang diperturutkan atau karena kebanggaan yang dibiarkan, maka pada akhirnya membuat dia sulit sendiri. Tidak ada satu keyakinan bahwa sesungguhnya setiap diri, setiap hamba
rizkinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, alimtu anna amali lay ya'mala ghairi fashtaghaltu bih. Ini tidak kalah penting juga ini. Kata beliau, saya yakin bahwa amal saya itu tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Kewajiban saya sebagai seorang hamba tidak bisa digantikan, diwakilkan oleh orang lain. Karena tidak bisa diwakilkan, maka saya harus sibuk untuk menyiapkan diri, melaksanakan dan menunaikan kewajiban saya. Apa ada Pak sholat yang bisa diwakilkan? Abang-abang lagi malas misalnya, tolong dong sholat duhur gantiin ya gitu. Kan nggak ada. Bahkan seorang ketiga di masa jahiliyah meninggalkan sholat, ya, karena kebodohannya, kelalaian. Dalam mazhab Syafi'i wajib qadha, menunjukkan betapa sesungguhnya kewajiban itu harus ditunaikan oleh sendirinya, tidak bisa digantikan, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Maka kalau keyakinan ini melekat dalam diri seorang bahwa kewajiban itu harus ditunaikan sendiri, maka dia akan dengan sibuk melakukan amaliyah dan tidak sempat untuk mencari kekurangan dan aib orang lain. Kata Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk untuk mikirin kekurangan dirinya dalam hal amal sehingga lupa untuk mikirin aib orang lain. Hari ini banyak orang sibuk mencari kekurangan orang lain, ngintip-ngintip aib orang lain, padahal dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib. Untungnya Allah masih menutupi aibnya. Kalau Allah buka, segala penghormatan manusia, segala kebanggaan yang dimilikinya hancur lebur dan tidak ada nilainya sama sekali. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, ini perenungan kedua, wukuf seorang di dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, kata beliau, alimtu anna rabbi muttali'a amri fastahyaitu an uqabilahu bima'siyatin. Kata beliau, saya yakin bahwa Tuhan saya itu selalu melihat saya. Tuhan saya itu memantau saya terus. Tuhan saya itu tahu di mana saya pergi dan apa yang saya kerjakan. Walau tetangga, walau saudara, walau mitra kerja tidak melihat, tapi tidak ada yang tak terlihat oleh Tuhanku. Maka apa kata beliau? Karena Allah mengetahui seluruhnya, maka saya malu seandainya saya datang kepada Allah dengan kemaksiatan yang terus menerus. Masya Allah. Saudara yang berbahagia, puasa dimaknai sebagai ibadah yang sangat rahasia, ibadah yang sangat spesial. Saking spesialnya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan memberikan balasannya untuk hambaku. Apakah dengan demikian sholat tidak dibalas? Tentu dibalas. Apakah artinya selain puasa itu tidak untuk Allah? Memang bukan untuk Allah. Ibadah yang kita kerjakan untuk diri kita, untuk kebaikan kita, dan untuk kemaslahatan kita. Tapi ketika bicara tentang puasa, Allah menspesialkan puasa itu untukku dan aku yang membalasnya langsung, menunjukkan luar biasanya ibadah saum yang dikerjakan oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena sulit untuk didemonstrasikan, Pak. Dan orang mudah mungkin untuk menipu orang bahwa dirinya tidak berpuasa. Ketika siang hari kita lihat ada orang ngeludah terus. Apa kalau ngeludah terus dia puasa? Ternyata dia berlindung di balik ludahnya. Atau ada orang yang kelihatannya segar terus, sehingga orang menduga kayaknya nggak puasa, padahal dia sedang menenangkan diri dan menyegarkan diri supaya tidak terlihat puasanya itu tidak produktif. Orang seringkali terkecoh dengan apa yang terlihat di depannya. Itu saking rahasianya puasa. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kata beliau, karena Allah itu mengetahui seluruh bagian-bagian hidup kita, saya malu kalau seandainya saya melakukan kemaksiatan di dalam kehidupan ini.
Bahkan ada satu hadis saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Rasul mengatakan innallaha yughar, Allah itu pencemburu. Nah, tanda petik nih Pak, ini jangan disalahartikan. Allah itu pencemburu. Wa ghairatullah ayyatiyar rajul bima'siyatin, dan cemburunya Allah itu adalah ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah ingin mengatakan, hambaku, kan yang membuat kamu hidup itu saya, yang mencukupkan rezeki itu saya, yang membuat matamu bisa melihat kan saya, yang membuat telingamu bisa mendengarkan saya, bahkan kau bisa melangkah, bisa meraba, bahkan berpikir dan merasakan saya. Tapi kenapa penghambaan dan pengabdian itu tidak kepada saya? Bahkan engkau tega melakukan sesuatu yang aku tidak sukai. Seakan Allah ingin mengatakan begitu, sehingga dalam hadis ini katakan bahwa Allah itu pencemburu. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, dan yang terakhir, seorang Imam Hasan Al-Basri mengajak untuk merenung kita dengan kalimatnya apa? Alimtu annal mauta yantadhiruni fasta'dadtu liliqa'i rabbi. Aku yakin, aku percaya bahwa kematian itu menunggu saya, dan saya harus bersiap untuk bertemu dengan pencipta saya. Insyaallah. Ketika kejadian tsunami di Selat Sunda, Pak, saya punya kawan dekat lah. Dia itu saat itu tumben-tumbenan ngajak keluarganya itu berlibur ke Anyer, ke Carita, ya. Punya anak 3, istri 1. Pas kejadian tsunami, dia adalah salah satu korban. Anehnya, yang korbannya adalah bukan dirinya, tapi istri dan 2 anaknya. 1 anaknya selamat dan dirinya selamat. Terus dalam perenungannya dia mengatakan, ya Allah, saya tuh lama gak pernah berlibur, kalaupun jalan-jalan gak jauh, tapi kenapa kali ini sekalinya berlibur ingin ngajak kebahagiaan anak istri saya, tapi justru kematian terjadi di sana. Seakan saya menghantarkan istri saya untuk dijemput dengan kematian. Dan kenapa istri saya dan 2 anak saya, kenapa tidak saya? Atau tidak sekalian semuanya? Nah, begitulah kematian berbicara tentang kehidupan manusia. Saya dapat cerita dari kawan kita ini dari Padang, ya. Padang ini kan sering tsunami, sering gempa, sehingga dia mengatakan, waduh, sering gempa gini, saya takut kematian saya itu karena gempa. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, bangun rumah, tapi dia masih sisakan tanahnya di Padang, sehingga dia bangun rumah kecil untuk kalau rindu dia bisa pulang kampung, kira-kira gitu, ya. Maka beberapa kali tsunami dia aman. Tapi kemudian satu waktu di saat dia kangen, rupanya dia pulang kampung, walau hanya berapa hari. Tapi justru yang hari itu dia sedang rindu kampungnya, terjadilah tsunami. Bayangkan, dia menghindar untuk tidak meninggal dengan ketika tsunami, ketika gempa, tapi justru satu hari di mana ia rindu dengan halamannya, hari itulah kematian itu menjemput dia. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saya tahu, saya yakin bahwa kematian itu menunggu saya. Oleh karena itu, saya harus siap untuk bertemu dengan Tuhan saya. Dalam kitab Zurratun Nasihin, kitab ini banyak hadis doifnya, Pak. Tapi ada yang menarik dari kisahnya. Ketika Nabi Sulaiman ceramah di hadapan rakyatnya. Nabi Sulaiman ini kan rakyatnya dari bangsa jin, manusia, hewan. Ketika sedang pengajian, sedang tabligh, maka ada seorang mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya pamit, saya izin mau keluar, ya, tidak ikut bisa melanjutkan pengajian. Kata Nabi Sulaiman, silakan. Di saat Nabi Sulaiman sedang menyampaikan, ini orang interupsi untuk izin tidak mengikuti pengajian. Setelah selesai pengajian, ada satu di antara yang mendengar jamaah ini mengatakan, ya Nabi Allah Sulaiman, siapa tadi?
serasa tidak sopan di saat engkau bicara, dia interupsi dan pergi meninggalkan majelis. Siapa dia? Kata Nabi Sulaiman, dia itu malaikat Israil. Apa kata si jamaah tadi? Celaka saya. Tadi saya ngobrol sama dia sambil bercanda lagi. Sambil bercanda tadi. Saya nggak tahu kalau itu malaikat Israil. Tolong tunjukkan kemana dia tadi perginya. Nabi Sulaiman tahu arah angin itu kemana. Kata Nabi Sulaiman, ke sana tuh. Saya minta maaf. Ada canda yang mungkin tidak elok lah gitu. Maka sesuai dengan petunjuk Nabi Sulaiman, diikuti dan dicari malaikat ini. Ketika ketemu, si fulan ini mengatakan minta maaf atas tindakannya yang kurang pas. Gitu. Terus apa kata malaikat? Nah ini pas betul ini. Kamu kesini di waktu saat ini memang saatnya dan tempatnya ajal kamu di sini. Dalam batinnya, celaka ini. Terus kata si fulan, kenapa engkau tidak cabut tadi waktu saya di majelis taklim? Kan lagi bagus itu. Lagi dengerin ceramah di majelis ilmu, kan bagus itu. Kata malaikat, memang bukan di situ ajalnya, tempatnya dan waktunya. Terus di mana waktunya? Ya di sini. Berarti si fulan tadi sesungguhnya menjemput kematiannya. Contoh-contoh seperti ini nyata. Betapa sungguhnya takdir Allah dalam banyak hal tidak pernah diketahui oleh seorang hamba. Maka seorang Hasan Al-Basri mengajak merenungi diri untuk wukuf tentang kehidupan yang sedang dijalani oleh kita semuanya. Maka Ramadan adalah bulan kita wukuf dari awal sampai akhir. Puncaknya adalah 10 terakhir, di mana yang mulia lebih mengencangkan ikat pinggangnya untuk lebih berlama-lama berada di masjid. Untuk apa? Untuk berzikir, tafakkur dan tadabbur tentang kehidupan yang sedang dijalani. Mudah-mudahan kita adalah orang yang cerdas, yang selalu berpikir matang tentang setiap bagian-bagian kehidupan yang sedang kita jalani, dan mudah-mudahan hidup kita adalah husnul khotimah. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.